Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, semoga Allah selalu memberkahi majlis kita ini dalam mengkaji kitab Mukhtarat. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik agar Allah memudahkan kepada kita untuk memahaminya, menghafalnya, dan juga semoga akan menjadi bermanfaat untuk agama Islam dan kaum muslimin. Insyaallah pada pertemuan yang kedua ini dari kitab Mukhtarat karya Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizallahu taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pada halaman 3. Dan ana memberikan saran untuk antum sebelum melanjutkan video yang kedua ini dari pelajaran kitab Mukhtarat untuk memurajaah, mengulang pelajaran yang sebelumnya. Karena ilmu nahwu itu adalah berkaitan. Karena apabila kita telah melupakan pelajaran sebelumnya, maka akan sulit juga akan kita memahami pelajaran setelahnya, karena pelajaran setelahnya itu berkaitan dengan sebelumnya. Di pelajaran yang sebelumnya kita telah membahas perbedaan nahwu dan sharaf. Apa itu arti al-kalimatu dan apa itu arti al-kalamu. Dan juga kita telah membahas kapan sesuatu dikatakan al-kalamu, apa aja syaratnya. Kita ulang dari perkataan penulis hafizallahu ta'ala. Kalam, al-kalamu. Dilihat halaman 3. Yang pertama adalah susunan kata kalimatun, dan ini telah kita bahas. Kalimatun di dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata, dan adapun al-kalamu, kalamun, dalam bahasa Arab itu artinya adalah kalimat. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kalam, al-kalamu adalah susunan kata. Antum garis bawahi, saudara-saudara garis bawahi kata susunan. Dari perkataan penulis susunan. Susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Jadi, pembahasan kita kali ini, karena penulis hafizallahu ta'ala telah mengatakan kalam adalah susunan kata. Susunan kata, maka wajib untuk penulis hafizallahu ta'ala untuk menjelaskan apa saja susunan kata tersebut, untuk menjelaskan apa saja jenis dari susunan kata tersebut. Karena mungkin saja yang namanya susunan itu berbeda, yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga itu beda jenisnya. Maka dari itu wajib untuk penulis menjelaskan apa saja jenis dari susunan kata tersebut. Maka dari itu penulis melanjutkan dengan menjelaskan itu. Apa kata penulis hafizallahu ta'ala? Kata kalimatun ada 3 macam. Nah, ini dia. Berarti susunan kata kalimatun itu jenisnya ada 3, macamnya ada 3. Kata kalimatun ada 3 macam, yaitu isim yang pertama, fi'il yang kedua, dan huruf yang ketiga. Jadi kalimatun ada 3 macam. Yang pertama ismun. Tahu
bacanya isim. Yang kedua, fi'lun, yang dibaca fi'il. Yang ketiga, harfun, yang dibaca dengan huruf. Jadi ini adalah jenis dari susunan kalimatun, kata. Yang pertama ada isim. Apa sih itu isim? Isim mudahnya itu adalah kata benda. Jadi isim adalah kata benda. Berarti pena adalah isim. Kenapa? Karena dia kata benda. Rumah adalah isim, ismun. Kenapa? Karena dia kata benda. HP, dia adalah ismun, isim. Kenapa? Karena dia kata benda. Atau Arabnya, pena, yaitu qalamun. Nah, ini sekalian antum hafal ya. Setiap menemukan kosakata baru, ditulis dan dihafal. Baitun, rumah. Jawalun, HP. Berarti qalamun, pena, dia adalah isim. Baitun, yang artinya rumah, dia adalah ismun, isim. Jawalun, yang artinya HP, dia adalah isim. Kenapa? Karena semua itu adalah kata benda. Dan antum contohkan dengan sekitar antum. Antum kiaskan. Ini dari segi arti. Nanti insya Allah kita akan menjelaskan tanda-tandanya. Lanjut, apa sih itu fi'lun? Fi'il. Mudahnya, fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja. Contohnya seperti apa? Seperti apa aja kata kerja? Seperti menulis. Yang Anda lakukan ini. Berarti menulis adalah fi'lun. Menolong. Berarti menolong adalah fi'lun. Melihat. Melihat berarti adalah fi'lun. Kenapa? Karena semua itu adalah kata kerja. Kata kerja. Tadi yang pertama Arabnya itu adalah yaktubu. Yang artinya menulis. Terus menolong. Yansuru. Yang ketiga tadi yanzuru, yaitu melihat. Berarti dari kata yaktubu yang artinya menulis, yansuru yang artinya menolong, yanzuru yang artinya melihat, itu semua adalah fi'lun. Kenapa? Fi'il. Kenapa? Karena dia adalah kata kerja. Mudah insya Allah? Mudah. Seperti itu juga. Nanti insya Allah kita akan menjelaskan tanda-tandanya yang akan lebih memudahkan lagi untuk kita dalam menghukumi suatu kata adalah isim atau fi'il atau huruf. Dan kita lanjut yang ketiga. Dari jenis kalimatun itu adalah harfun. Dan insya Allah harfun itu udah bahasa Indonesia ya. Mudah difahami. Dan harus kita ketahui agar kita tidak salah faham dari jenis yang ketiga ini, macam yang ketiga dari kalimatun ini, harfun, itu ada dua jenis. Apa? Huruf. Di dalam bahasa Arab ya, tentunya ada dua jenis. Agar tidak salah paham. Yang pertama, itu ada yang namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Dan insya Allah semuanya udah hafal ya. Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya.
Ini adalah yang dinamakan dengan huruf hijaiyah. Ini adalah jenis huruf yang pertama. Dan jenis huruf yang kedua itu adalah huruf ma'ani atau huruf yang bermakna, berarti. Contohnya seperti apa aja huruf ma'ani yang bermakna, yang berarti? Itu seperti ala. Apa arti ala? Itu dia adalah di atas. Berarti ala itu adalah huruf. Ustaz, kok bisa huruf? Kan dia ada 3. Ain, lam, dan alif. Ini adalah bahasa Arab, ya. Jadi bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Seperti yang tadi di awal itu, antara kalimatun artinya kata. Aneh kan? Ingat, ini bahasa Arab berbeda ya. Jadi jangan antum pusingkan karena kok bisa huruf sedangkan dia adalah 3 kosakata. Gitu. Ingat, ini bahasa Arab. Jadi jenis huruf yang kedua itu adalah huruf ma'ani, huruf yang bermakna berarti. Contohnya adalah ala. Itu huruf, artinya di atas. Contohnya lagi fi. Itu dia huruf. Artinya apa? Di dalam. Contoh yang lain ada min. Dia huruf. Tapi jenis huruf yang kedua, huruf ma'ani yang bermakna, yang berarti. Artinya apa? Dari. Jadi ala yang artinya di atas, fi yang artinya di dalam, min yang artinya dari. Itu ketiga-tiganya adalah huruf. Huruf apa? Huruf ma'ani yang bermakna berarti. Dan ingat, antum garis bawahi, saksi pembahasan kita, syahid kita dalam ilmu nahwu itu adalah jenis yang kedua. Saksi pembahasan kita adalah jenis yang kedua, huruf ma'ani, huruf bermakna. Yaitu huruf yang memiliki arti. Dan adapun huruf hijaiyah itu tidak dibicarakan dalam ilmu nahwu. Itu bukan saksi pembahasan kita. Jadi yang benar-benar antum harus perhatikan, antum pahami, antum jadikan titik fokus. Itu adalah jenis yang kedua, huruf ma'ani bermakna berarti. Ala, fi, dan min. Dan nanti insya Allah antum gak usah pusingkan dulu. Ya, nanti kita akan melanjutkan dengan bagaimana sih kita bisa menghukumi ala itu huruf, fi itu huruf, min itu huruf, apa aja tandanya, sehingga kita bisa menghukumi kata tersebut adalah huruf. Nanti insya Allah ada pembahasannya sekarang. Bi'aunillah wa bitaufiqillah. Oke. Setelah kita memahami itu, arti dari isim itu sendiri, fi'il itu sendiri, dan huruf itu sendiri, insya Allah akan lebih mudah untuk kita dalam memahami pelajaran selanjutnya, yaitu tanda-tanda dari isim, fi'il, dan huruf, agar kita bisa menghukumi suatu kata itu adalah isim, suatu kata itu adalah fi'il, suatu kata itu adalah huruf. Lanjut. Berkata penulis hafidhallahu ta'ala, kata kalimatun ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf itu terbagi menjadi 2, huruf hijaiyah dan huruf ma'ani yang bermakna. Saksi pembahasan kita huruf ma'ani yang bermakna ya. A, isim. A, isim. Jadi penulis akan memulai dengan penjelasan isim. Tanda-tanda isim. Isim itu kata yang menunjukkan benda. Nah, ini telah kita bahas. Kata sifat. Nah, ini termasuk darinya. Dan kata keterangan waktu. Berarti di sini ditambah lagi oleh penulis hafidhallahu ta'ala, isim yang pertama apa? Kata yang menunjukkan benda. Yang kedua, kata sifat. Dan yang ketiga, kata keterangan waktu. Contoh, ma'un. Apa arti ma'un? Air, ya, ditulis. Dihafal. Air apa? Kata benda. Burtuqalun. Apa arti burtuqalun? Jeruk. Tufahun, apel. Darsun, pelajaran.
Ya, ana agak cepatkan, mungkin nanti antum bisa di pause ya. Ilmun, ya artinya ilmu. Al-bi'ru artinya sumur. Al-baitu artinya rumah. Al-ma'hadu artinya pondok pesantren. Al-ustadzu artinya pengajar, ustadz. At-talibu artinya murid. Al-ana artinya sekarang. Ghadan artinya besok. Syahrun artinya adalah bulan. Nah, ini dari al-ana, ghadan, syahrun, yaumun itu adalah isim yang kata keterangan waktu. Yaumun artinya hari. Amsi kemarin. Berarti al-ana, ghadan, syahrun, yaumun, amsi itu adalah isim yang keterangan waktu. Dan sekarang itu adalah isim yang kata sifat. Seperti nazifun artinya bersih. Sifat. Wasihun kotor. Kabirun besar. Shaghirun kecil. Berarti nazifun, wasihun, kabirun, shaghirun itu adalah kata sifat. Jadi ana ulangi lagi. Ma'un, burtuqalun, tuffahun, darsun, ilmun, al-bi'ru, al-baitu, al-ma'hadu, al-ustadu, al-talibu itu adalah isim kata yang menunjukkan benda. Berarti antum garis bawahi ma'un sampai at-talibu adalah kata yang menunjukkan benda. Kemudian al-ana, ghadan, syahrun, yaumun, amsi, dari al-ana sampai amsi itu adalah isim yang menunjukkan kata keterangan waktu. Kemudian nadhifun, wasikhun, kabirun, shaghirun, dari nadhifun sampai shaghirun akhir itu adalah isim yang menunjukkan kata sifat. Kata sifat. Sekarang kita melanjutkan dengan tanda-tanda isim. Nah, ini akan lebih memudahkan lagi untuk kita, yaitu agar menghukumi suatu kata itu adalah isim. Kalau seandainya kita nggak tahu artinya gimana, Ustaz? Contohnya qalamun, kita nggak tahu itu artinya apa. Kan pena kan artinya. Bagaimana kalau kita menemukan suatu kata, kita nggak tahu artinya, kemudian kita ingin menghukumi kata tersebut adalah isim? Bagaimana caranya? Yaitu dengan tanda-tanda isim. Ya kan kita bahas ini, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim yang pertama adalah menerima tanwin. Menerima tanwin. Berarti apa? Apabila kita menemukan suatu kata, dia terdapat di dalamnya tanwin atau bisa menerima tanwin, maka kata tersebut adalah isim. Kenapa? Karena ada tanda isim di dalamnya. Contohnya yaminun. Dia isim. Kenapa? Karena menerima tanwin. Ada tanwin. Itu di akhirnya yaminun. Dan insya Allah tanwin itu mudah ya. Nggak perlu dijelaskan lagi. Apa arti yaminun? Kanan ya. Kanan. Yaumun. Yaumun dia adalah isim. Kenapa? Karena menerima tanwin. Karena dia menerima tanwin, maka dia adalah isim. Karena tanwin adalah tanda-tanda isim. Qalamun, pena. Kitabun, buku. Maka qalamun dan kitabun adalah isim. Kenapa? Karena dia menerima tanwin. Dan tanwin adalah tanda-tanda isim, maka dia adalah isim. Berarti tanda isim yang pertama itu apa? Menerima tanwin. Menerima tanwin. Menerima tanwin. Seperti apa tadi contohnya? Yaminun, yaumun, kabirun, qalamun, kitabun itu adalah isim. Kenapa? Karena dia menerima tanwin. Contoh yang lain, babun. Contohnya, antum nggak tahu apa itu arti babun. Nggak tahu. Kemudian antum ingin menghukumi kata tersebut, apakah itu isim? Maka kita menggunakan tanda-tanda ini. Kita lihat. Apakah dia menerima tanwin? Dia menerima tanwin. Berarti babun adalah isim. Kenapa? Karena dia menerima
tanwin. Apa arti babun? Pintu. Dan seterusnya seperti itu ya. Contoh yang lain, sayyaratun. Antum nggak tahu itu apa artinya. Kemudian antum ingin menghukumi dia, apakah dia isim, fi'il, dan huruf. Maka apabila antum sudah mempelajari tanda-tanda ini akan mudah. Tanda-tanda isim antum cek. Antum hafal kalau perlu. Dia bisa gak menerima tanwin? Ada tanwin di akhirnya. Berarti sayyaratun adalah isim. Kenapa? Karena menerima tanda isim yaitu tanwin. Tanwin. Baik dommatain, fathatain atau kasrotain. Apa arti sayyaratun? Mobil. Mobil. Dihafal ya. Ini juga bekal antum untuk bisa berbicara dengan bahasa Arab. Itu dengan menghafal kosakata. Ini adalah tanda yang pertama, menerima tanwin. Dan tanda yang kedua itu adalah menerima al. Menerima al, menerima alif lam. Menerima alif lam. Menerima alif lam. Misal al-yaminu. Stat al-yaminu, apa ini stat? Isim, fi'il atau huruf? Antum lihat. Dia menerima tanwin enggak? Enggak ada tanwin di akhirnya. Berarti apa ya? Lanjut lagi ke tanda setelahnya. Jangan putus di situ. Jangan antum hanya mencukupkan dengan satu tanda. Cek lagi kata tanda setelahnya. Bisa gak dia menerima al atau apakah dia menerima al? Lihat, al-yaminu ada alif lamnya, alnya di awalnya. Berarti dia adalah isim. Kenapa? Karena menerima tanda isim yaitu al. Al-yaumu, seperti itu juga. Al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Maka itu adalah isim. Kenapa? Karena dia menerima al. Menerima al. Atau kita buat contoh yang lain. Seperti al-misbahu. Nah, buat contoh yang berbeda-beda biar antum menghafal ya. Ditulis kosakata baru. Misalnya antum menemukan kata al-misbahu. Apa sih al-misbahu? Isim, fi'il atau huruf? Kan antum nggak tahu artinya. Kalau antum tahu artinya mudah. Kita cek dari tanda-tanda isim. Apakah dia menerima tanwin? Nggak ada tanwin di akhirnya. Lanjut, jangan putus di situ. Lihat, apakah dia menerima al? Lihat awalnya, ada alnya gak? Ada, berarti dia adalah isim. Berarti dia adalah isim. Kenapa? Karena menerima tanda isim yaitu kemasukan al. Apa arti al-misbahu? Lampu. Contoh yang lain. As-sabburatu. Sabburatu. As-sabburatu. Apakah dia isim, fi'il atau huruf? Maka antum lihat tandanya. Adakah tanwin di akhirnya? Nggak ada. Adakah al di awalnya? Ada alnya. Berarti dia adalah isim. Kenapa? Karena menerima tanda isim yaitu menerima al, kemasukan al. Apa itu arti as-sabburatu? Papan tulis. Mudah ya, insya Allah. Kemudian tanda yang ketiga. Yang pertama tadi menerima tanwin baik dommatain, hatatain, kasrotain. Yang kedua menerima al. Dan tanda yang ketiga yaitu didahului oleh salah satu dari huruf nida panggilan. Didahului oleh salah satu huruf nida panggilan. Yang dalam bahasa Arab huruf panggilan itu dengan ya. Dan meskipun nanti ada lagi setelahnya jenisnya ya. Karena ini kitab pemula, kita cukupkan dengan ya. Apa itu tanda yang ketiga? Didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan yaitu ya. Contohnya ya Muhammadu. Berarti tadi tanda yang ketiga yaitu didahului huruf panggilan.
Panggilan yaitu ya. Berarti apabila kita menemukan suatu kata dan kata tersebut didahului oleh huruf panggilan yaitu ya, maka kata tersebut adalah isim. Apa itu arti ya? Wahai ya. Wahai. Contohnya apa? Ya Zaidu. Ya Zaidu. Ustadz, Zaidu ini apa Ustadz? Isim, fi'il atau huruf? Maka kita lihat, apakah dia menerima tanwin? Oh, nggak ada tanwinnya nih. Apakah dia menerima al? Oh, nggak ada alnya di akhirnya. Di awalnya. Kemudian kita lanjut ke tanda yang ketiga. Apakah dia didahului oleh huruf panggilan? Ya, yang berarti wahai. Iya. Berarti dia didahului oleh huruf ya. Maka dari itu Zaidu adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf panggilan yaitu ya. Contohnya. Ya miskin. Wahai orang miskin. Karena kalau di bahasa Arab miskin artinya kasihan ya. Wahai kasihan. Ya miskin. Miskin. Apakah dia isim, fi'il atau huruf? Kita lihat. Adakah tanwin di akhirnya? Adakah al di awalnya? Kemudian lanjut ke tanda yang ketiga. Apakah dia didahului oleh huruf panggilan? Ya, benar. Berarti dia didahului oleh huruf panggilan ya. Maka dari itu miskin adalah isim. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf panggilan yaitu ya. Wahai miskin. Mudah ini insya Allah. Ya Ustadu, ya Muhammadu. Dan antum kiaskan dengan nama-nama yang lain. Ya Muhammadu, ya Hamidun, ya Mahmudun, ya Dimas, ya Dimasu, ya Fahmi, dan seterusnya. Pokoknya setiap antum menemukan suatu kata didahului oleh huruf nida, panggilan yaitu ya yang berarti wahai, maka kata tersebut adalah isim. Lanjut, kata yang keempat, tanda yang keempat. Itu adalah diawali salah satu dari huruf jar. Diawali salah satu dari huruf jar. Apa aja sih Ustaz huruf jar? Nah, perhatikan dulu. Diawali oleh salah satu dari huruf jar. Maka apabila kita menemukan suatu kata didahului, diawali salah satu dari huruf jar, maka kata tersebut adalah isim. Ingat. Apabila menemukan suatu kata diawali salah satu dari huruf jar, maka kata tersebut adalah isim. Berarti kuncinya antum hafal tuh huruf-huruf jar. Nanti akan kita baca macam-macam huruf jar. Kenapa? Karena kalau nggak hafal antum nggak bisa menghukumi apakah dia isim. Karena tanda isim adalah diawali salah satu dari huruf jar. Contohnya, misal ala kursiyin. Ala kursiyin fil baiti, maka kursiyin dia adalah isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf jar yaitu ala yang berarti di atas. Dan juga ada lagi tandanya yaitu tanwin, menerima tanwin. Maka kursiyin dia adalah isim. Kenapa? Karena terdapat dua tanda yaitu diawali oleh huruf jar dan tanwin. Maka semakin banyak tanda pada kata tersebut akan bertambah keyakinan kita bahwasanya kata tersebut adalah isim. Contoh yang kedua, fil baiti. Maka al baiti isim. Kenapa? Karena diawali huruf jar yaitu fi yang berarti di dalam. Dan juga tanda yang kedua yaitu kemasukan al. Nah, semakin bertambah kan? Dua tandanya. Maka kita semakin yakin lagi al bait itu adalah isim. Adalah isim. Jadi tanda isim yang keempat itu adalah diawali salah satu dari huruf jar. Beda ya.
diawali salah satu dari huruf jar. Berarti setiap kata yang didahului huruf jar, maka kata tersebut adalah isim. Kita baca. Macam-macam huruf jar. Macam-macam huruf jar. Nah, ini harus dihafal. Yang pertama apa artinya? Min. Artinya dari. Ila artinya ke. An artinya dari. Juga sama ya. Min sama an artinya dari juga. Ala artinya di atas. Fi artinya di dalam. Ka artinya seperti. Bi artinya dengan. Li artinya milik atau untuk. Milik atau untuk. Maka apabila antum, kita semua menemukan kata didahului oleh salah satu dari huruf-huruf macam-macam huruf jar ini, maka kata tersebut adalah isim. Contoh yang lain. Ka'asadin atau Muhammadun ka'asadin. Muhammadun ka'asadin, seperti singa. Maka asadin itu adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu ka. Dan kemudian juga dia karena kemasukan tanwin. Maka asad adalah isim. Muhammad pun juga isim. Kenapa? Karena didahului atau kemasukan tanwin. Seperti itu ya. Itu untuk ka. Contoh yang lain. Ya, untuk bi. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Maka marartu bi Zaidin, aku telah melewati Zaid. Zaidin itu adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu bi. Berarti dengan. Dan juga dia kemasukan tanwin. Maka apabila kemasukan huruf jar dan tanwin, kita semakin yakin Zaid adalah isim. Mudah itu insya Allah. Contoh yang lain, yang untuk li. Hadza li Muhammadin. Hadza li. Li. Maka Muhammad itu adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu li. Dan juga karena kemasukan tanwin. Semakin yakin Muhammad adalah isim. Dan tanda yang kelima, ini menurut Ana agak sulit ya untuk pemula. Jadi kita baca aja, nggak usah dijelaskan. Atau nggak usah bertanya. Lalu bagaimana tanda yang kelima ini? Ana nggak paham, Ustaz. Tolong jelaskan. Itu jadi kita cukupkan sampai tanda 1 sampai tanda yang keempat aja ya. Karena tanda yang kelima itu menurut Ana sulit untuk pemula. Dan itu juga insya Allah akan kita bahas di kitab selanjutnya, yang dikenal dengan isnad. Kita baca, tanda yang kelima adalah bersambung dengan isim lain atau kata majmu'. Kitabun Nahwi Baitul Muhammadin. Kita cukupkan sampai di sini. Kita ulangin. A. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Contoh, ma'un, antum baca itu sampai soghirun. Dan jangan sampai lupa diartikan ya. Dan dihafal. Tanda-tanda isim yang pertama menerima tanwin, yang kedua menerima al, yang ketiga didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan ya, dan yang keempat diawali salah satu dari huruf jar. Cukup sampai di sini aja. Dan adapun tanda yang kelima itu nanti insya Allah akan kita bahas di kitab selanjutnya bersambung dengan isim lain kata majmu'. Kita cukupkan sampai di sini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahkan oleh Allah. Dan semoga belajarnya kita ini menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagai sebab diampuninya dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan kita panjang umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu lagi, dan jangan sampai lupa untuk diulang-ulang, dimurajaah dan dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.